Hal tersebut dipergoki oleh kedua rekan Yansin dan membuat mereka menjadi sangat canggung. Hal itu malah menyulut emosi Yansin. Ia langsung mencekik Manning dengan mendekatkan wajahnya, seolah mau mencium Manning. Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Kembali lagi di channel Bioskop Singkat, di mana di channel ini kalian akan memperoleh ringkasan drama-drama Korea serta drama Cina terbaik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memulai petualangan drama baru, yaitu drama Cina My Little Man. Pada part kali ini kita akan menceritakan alur episode 1 sampai 6. Namun sebelum lanjut, mari ya tombol merah di bawah jangan lupa ditekan ya guys. Dalam hitungan, drama Cina My Little Man mengisahkan tentang Shen Manning, diperankan oleh Li Mozi yang terlibat kasus penculikan tak terduga. Secara tidak sengaja, Shen Manning bertemu dengan wanita yang mirip dengan dirinya. Dia adalah Zhuang Xinyang. Yan Xinsheng diperankan oleh Fan Xinxin. Ia adalah pria kuat dan misterius yang memaksa Shen Manning untuk menjadi tunangannya dan membantunya menyelesaikan sebuah misi di perusahaan keluarga Zhuang Xinyang. Di awal film kita diperlihatkan dengan laki-laki tampan dan misterius yang sedang sibuk mengurus bisnis rahasia dengan warga negara asing. Laki-laki itu bernama Yansin. Ia bekerja dibantu oleh kedua rekannya yang setia. Di sisi lain, Manning adalah mahasiswa yang sedang mempersiapkan ujian akhir berupa lukisan mawar merah kembar. Saat itu, Meina memberitahu Manning tentang legenda mawar kembar. Menurut legenda, mawar kembar ini tidak bisa hidup bersama selamanya. Salah satunya akan mati. Manning pun tidak mempercayai jika di dunia ini kita memiliki kembaran. Tanpa disadari, ternyata benar-benar ada seorang gadis yang wajahnya sama persis dengannya. Mereka bahkan hampir saja berpapasan. Gadis yang mirip Manning itu adalah Xinyan. Xinyan merupakan gadis dari keluarga konglomerat, namun ia selalu pindah ke beberapa negara demi menjaga keselamatannya dari orang-orang yang selalu mencoba mencelakai dirinya demi harta kekayaan yang ia warisi. Saat itu, Xinyan ditelepon oleh seseorang yang membuatnya terkejut karena ia mengira orang tersebut telah meninggal 17 tahun dalam tragedi kecelakaan. Tragedi 17 tahun lalu itu masih menjadi misteri. Tapi yang pasti, orang yang menelponnya adalah seorang pria yang sedang menunggunya di depan kampus dan mengajaknya untuk bertemu. Pada saat yang bersamaan, Manning diberitahu bahwa ada seorang pria yang sedang mencarinya. Pria itu bernama Lin Mufan. Ia mengaku bahwa diminta oleh ayahnya dan kakek Xinyan untuk menjemputnya kembali ke rumah. Namun Lin Mufan salah mengira karena wajah Manning sangat mirip dengan Xinyan. Manning terlihat ketakutan karena mengingat tentang legenda mawar, dan tepat saat ia kembali ke kampus, ia benar-benar bertemu dengan Xinyan, gadis yang sangat mirip dengannya. Mereka berpapasan tepat di depan lukisan mawar kembar merah. Hal buruk pun benar-benar terjadi. Manning diculik oleh seseorang. Di sisi lain, seorang pria memberitahu Xinyan bahwa ia melihat dirinya yang diculik. Di saat yang bersamaan, Xinyan pun melihat Manning dan langsung pergi menyelamatkan Manning. Manning diculik karena ia sangat mirip dengan Xinyan. Akhirnya, Xinyan pun berhasil menyelamatkan Manning. Namun mereka masih terus dikejar. Dan naas, mereka berdua mengalami kecelakaan. Saat itu, Xinyan melindungi Manning. Di saat yang bersamaan, Yansin pun langsung menyelamatkan mereka dan membawanya ke rumah sakit. Tetapi hal buruk terjadi. Nyawa Xinyan tidak terselamatkan. Yansin yang melihat mereka berdua sangat mirip pun terlihat sangat terkejut. Hanya Manning lah yang selamat dengan kedua matanya yang sudah rusak dan membutuhkan donor mata. Perasaan Yansin pun sangat hancur dengan kepergian Xinyan. Dengan berat hati, akhirnya kedua mata Xinyan didonorkan untuk Manning. Beberapa hari kemudian, akhirnya Manning sadar dari masa kritisnya, di mana Manning dijaga oleh Yansin. Ia sama sekali tidak mengenal pria tersebut. Namun Yansin langsung memberitahunya bahwa ia
adalah tunangan Manning. 我为什么会在这里？我是你的未婚夫。 Saat itu juga Yansin mengatakan bahwa Manning telah meninggal dan dirinya yang sekarang adalah Xinian. Sontak saja Manning sangat histeris tidak terima atas apa yang Yansin katakan, karena dirinya memang masih hidup. Pernyataan itu sampai membuat Manning ingin bunuh diri. Saat itu Yansin memberitahukan bahwa kedua mata yang ada padanya adalah milik Xinian. Maka Manning harus tetap hidup untuk seseorang yang sudah pergi demi melindungi dirinya. Kemudian Manning termenung. Ia mengingat tragedi kecelakaan itu dan mengingat pesan Xinian yang memintanya untuk kembali ke bandar demi dirinya dan mengambil kembali bintang Yi dari Laut Biru, serta bertemu dengan Yansin. Dan aksi bunuh diri itu pun diselamatkan oleh Yansin. Di saat yang bersamaan akhirnya ia memberitahu Yansin bahwa ia bersedia untuk menjadi Xinian dan kembali ke bandar. Karena Xinian telah menyelamatkan hidupnya. Lalu Yansin pun langsung mengulurkan tangannya yang disambut oleh uluran tangan Manning. Akhirnya kembali ke bandar. Ia menggunakan identitas sebagai Xinian. Saat di rumah sakit ia sudah diberitahu siapa Xinian sebenarnya. Xinian adalah keturunan konglomerat. Kakeknya adalah Zhuang Cheng'an, sang pendiri perusahaan terkenal. Ibunya Xinian adalah anak kesayangan kakek Zhuang. Awalnya keluarga mereka baik-baik saja, hingga suatu hari Xinian baru berusia 7 tahun. Kedua orang tua Xinian mengalami kecelakaan mobil. Ayahnya meninggal dunia dan ibunya menghilang. Sejak saat itu kakek mengirim Xinian ke luar negeri. Selama bertahun-tahun Xinian hidup dan tumbuh di luar negeri. Ia tetap harus kembali ke rumah dan mengambil apa saja yang menjadi hak ibunya di perusahaan. Sebulan yang lalu perusahaan keluarga mereka mengalami krisis yang membuat kakek Zhuang jatuh sakit. Karena itulah Xinian harus kembali ke bandar untuk mewarisi dan menstabilkan perusahaan. Di sisi lain Yansin memaksa Manning untuk menghafal setiap detail informasi Xinian. Tak peduli seremeh apapun informasi itu, dan dalam waktu yang singkat ia harus bisa mengingatnya. Yansin juga mengancam Manning perihal kematian. Di perusahaan sedang ada rapat pemilihan CEO yang baru. Jia Kai meminta dirinya dipilih sebagai CEO yang baru. Di saat yang bersamaan akhirnya Manning pun turut hadir di ruang rapat tersebut dan membuat seisi ruangan terkejut. Yansin membawa Manning dan memperkenalkannya sebagai Yansin, cucu kandung pertama Direktur Zhuang yang selama ini disembunyikan di luar negeri. Jia Kai tidak percaya dan menuduh bahwa itu adalah Xinian palsu, karena selama 17 tahun Xinian tidak pernah bisa dihubungi. Saat itu Manning terlihat sangat gugup, namun Yansin langsung membantunya. Di sisi lain ada seseorang yang memang berencana untuk membunuh Xinian. Namun ia mengira bahwa Xinian masih hidup karena Manning yang bersedia menggantikan hidup Xinian. Kemudian Yansin membawa Manning ke rumah keluarga Zhuang. Namun tidak ada seorang pun di keluarga Zhuang yang tahu hubungan Yansin dengan Xinian. Mereka bahkan tidak mengenal siapa Yansin. Dengan berakting romantis, Yansin memperkenalkan dirinya sendiri sebagai tunangan Xinian. Saat di rumah, Xinian bertemu dengan bibinya yang menyambut dengan dingin dan sinis. Kemudian ia masuk ke kamar kakeknya yang sedang sakit parah dengan perasaan gugup. Namun akhirnya ia bisa menyesuaikan situasi saat itu. Di kamar, Manning melamun dan menyesali keputusan ini. Namun ia sangat kagum saat melihat isi kamar Xinian yang sangat indah dengan begitu banyak koleksi baju, sepatu, tas dan berbagai aksesoris mewah lainnya. Keesokan harinya, Manning sedang berjalan-jalan di taman tanpa menyadari ada penculik yang sedang mengintainya. Tepat saat itu juga, Mu Fan juga ada di sana dan langsung memanggilnya Manning. Dan Manning refleks bereaksi. Dengan gugup ia menyangkal bahwa dirinya bukanlah Manning, tetapi Xinian. Mu Fan tidak percaya, ia pun mencengkram tangan Manning, sembari menuntut identitasnya yang sebenarnya. Akhirnya, Mu Fan pun percaya ketika ia mencoba menelepon ponsel Xinian dan ponsel tersebut ada di genggaman Yansin tunangannya.
Kemudian Yansin membawa Manning ke kamar. Di sana ia mencengkram pipi Manning dengan kasar dan ngomelinya dengan kesal karena hampir membuat identitasnya terbongkar dan memperingatkannya bahwa dia sekarang adalah Xinian. Saat itu Manning dengan penuh keberanian menanyakan perihal siapa dirinya dan apa maksud semua yang dilakukannya ini. Hal itu malah menyulut emosi Yansin. Ia langsung mencekik Manning dengan mendekatkan wajahnya seolah mau mencium Manning. Yansin dengan sinisnya memberitahu Manning bahwa ia tidak perlu mengetahui apapun. Ia hanya perlu menjadi Xinian dengan baik. Di kamar, Manning sedang bersiap. Ia mengingat Xinian yang hampir membuatnya berhalusinasi bahwa Xinian ada di sana bersamanya. Saat itu, Yansin pergi bersama kedua rekannya dengan meninggalkan Manning sendirian. Namun, situasi buruk terjadi. Kondisi kakek Zhuang tiba-tiba memburuk sehingga mereka semua harus pergi membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, karena kondisi kakek Zhuang yang kritis, ia memerlukan transplantasi ginjal. Karena itulah, keluarga kakek Zhuang diminta untuk melakukan uji sampel darah untuk menentukan siapa di antara keluarga Zhuang yang paling cocok untuk didonor darah. Mengetahui hal tersebut, Manning begitu syok dan gugup. Ia pun langsung menelpon Yansin, tetapi tidak ada respon. Di sisi lain, ternyata Yansin dan kedua rekannya sedang menyelidiki kecelakaan tabrak lari yang terjadi di masa lalu dan juga kecelakaan tabrak larinya Xinian dan Manning. Tak lama kemudian di rumah sakit, para suster datang untuk mengambil sampel darah semua anggota keluarga Zhuang. Manning benar-benar gugup, tapi tak ada yang bisa dilakukannya selain membiarkan mereka mengambil darahnya atau dia akan semakin dicurigai. Di saat yang bersamaan, Yansin dan kedua rekannya akhirnya ingin untuk mengecek rumah Zhuang. Dan dari CCTV lah mereka mengetahui seluruh keluarga Zhuang pergi ke rumah sakit. Dan dari situlah mereka mengetahui Manning sedang diambil sampel darah. Yansin pun langsung bergegas pergi ke rumah sakit untuk menyelamatkan Manning. Akhirnya, Yansin pun berada di rumah sakit. Ia langsung menarik Manning ke dalam pelukan dengan romantis. Lalu dengan cepat ia langsung membawa Manning pergi bersamanya. Saat mereka akan masuk ke dalam lift, disitulah rencana dijalankan oleh rekan Yansin dengan bertujuan untuk menjatuhkan sampel darah Manning. Setelah sampel darah itu jatuh, Yansin langsung meminta Manning membuka lengan bajunya untuk mengambil darah dan menggabungkan darahnya dengan darah Manning agar darah itu tidak berfungsi. Di malam hari, Manning benar-benar tidak tahan lagi dengan semua ini. Seketika itu pula, Manning dengan histeris menyatakan tidak bisa lagi memainkan sandiwara ini. Dia tidak bisa menjadi Xinian. Manning benar-benar putus asa hingga dia tidak peduli saat Yansin menyakitinya. Namun air mata Manning melunakkan hati Yansin hingga akhirnya melepaskan tangannya dari leher Manning. Akhirnya Yansin melemparkan paspor Manning dengan menyuruhnya kembali ke universitasnya besok. Kemudian karena rencana utamanya sudah gagal, Yansin terpaksa harus menjalankan rencana keduanya, yaitu menculik kakek Zhuang. Manning sedang berkemas bersiap pergi. Namun dia tidak sengaja menemukan sebuah bros yang dititipkan Xinian padanya sebelum dia meninggal dunia. Manning seketika langsung mengingat pengorbanan Xinian untuk dirinya. Tepat saat itu juga, tak sengaja dia mendengar percakapan Jia Kai dan sekretarisnya tentang sampel darahnya Manning tidak berfungsi. Jia Kai memutuskan untuk pergi ke rumah sakit untuk memaksa mereka menguji sampel darah itu sampai berhasil. Manning khawatir dan langsung menelpon Yansin untuk memperingatkannya. Namun Yansin tidak bisa dihubungi. Setelah harus berputar-putar demi menghindari para security yang mengejar mereka, Yansin dan Yuan Shuai akhirnya berhasil sampai di parkiran. Namun tepat saat itu juga tiba-tiba mereka harus bersembunyi karena kedatangan Jia Kai. Saat inilah mereka mendengar percakapan Jia Kai dan sekretarisnya bahwa ternyata mereka mengetahui tabrakan Xinian. Itulah yang membuat mereka mencurigai keberadaan Manning sebagai Xinian. Tapi tepat saat itu juga kaki kakek Zhuang terlepas dari ikatannya dan refleks menendang mobil sehingga menghidupkan alarm mobil yang sontak saja membuat Jia Kai curiga.
Situasi itu hampir saja membuat Yansin tertangkap basah. Namun hal itu digagalkan oleh kedatangan Manning. Kemudian Manning menyusul Yansin dengan posisi yang sangat dekat. Yansin kembali menyuruhnya untuk pulang. Namun saat itu dengan penuh keberanian Manning memutuskan untuk terus ada di sana dan akan menjalankan amanah Xinian. Yansin juga mengatakan bahwa ia akan melakukan apapun demi Xinian. Di dalam mobil, Yansin menjelaskan bahwa tujuan dia menculik kakek Zhuang adalah untuk memberikan pengobatan terbaik. Karena ia curiga dengan pengobatan di rumah sakit itu. Akhirnya, Yansin menggenggam tangan Manning dan meyakinkan dirinya bahwa Yansin akan membantu apapun yang harus dilewati Manning. Keesokan harinya, hasil darah sudah keluar. Rencana kembali dijalankan dengan menukar surat dari rumah sakit. Akhirnya terbukti bahwa Manning benar-benar dari keluarga Zhuang. Hal itu membuat Jia Kai tidak terima. Fang Xian dan Yuan Shai yang berjaga di rumah sakit. Mereka berupaya agar tidak ada seorang pun yang bisa masuk melihat kakek Zhuang. Namun akhirnya mereka gagal. Beruntung Manning datang tepat waktu. Dan sayangnya saat dia lengah, bibi Zhuang bergerak cepat membuka selimut dan hanya menemukan bantal-bantal di dalamnya. Bibi Zhuang sontak emosi dan ingin menampar Manning. Yansin langsung datang melindunginya. Bibi Zhuang pun langsung ingin melaporkan kejadian ini ke polisi. Namun saat itu kondisi kakek sudah mulai membaik dan ia turut ada di sana. Karena kondisinya yang sudah cukup parah, kakek membuat keputusan bahwa perusahaan mereka akan diwariskan kepada Xinian. Di kamar, Manning tidak menyangka ini semua akan terjadi. Dari ia yang harus menjadi pewaris perusahaan, bahkan hubungan dirinya dengan Yansin. Saat itu Yansin mendatanginya ke kamar dan ternyata ia meminta Manning untuk tinggal bersamanya. Yansin memutuskan bahwa dia dan Manning akan tinggal bersama. Karena Manning sudah menjadi pewaris perusahaan, maka Yansin harus 24 jam berada di sisinya untuk memastikan keselamatannya. Namun mereka sedikit berdebat karena hanya ada satu tempat tidur. Perdebatan itu membuat Yansin terus mendekat hingga membuat Manning terjatuh ke ranjang. Sambil menggoda apakah mereka harus mengadakan pertunangan, Manning menyangkal dengan gugup. Hal tersebut dipergoki oleh kedua rekan Yansin dan membuat mereka menjadi sangat canggung. Manning salah fokus ketika Yansin melepaskan syalnya. Dengan rasa canggung, akhirnya Manning pun tidur dan sedikit mencuri-curi pandang. Di pagi hari, Yansin membangunkannya untuk lari pagi bersama. Lalu ia juga membantu Manning bersiap dengan mengikat rambut, memakaikan lipstik dan yang lainnya. Hal itu membuat Manning sangat gugup. Di malam hari, Yansin bermimpi buruk yang pernah terjadi di masa lalunya. Manning terbangun dengan sangat cemas. Dia mencoba membangunkan Yansin, tapi begitu terbangun, Yansin refleks mencekiknya. Di sisi lain, Mu Fang dipaksa ayahnya untuk kencan buta. Wanita itu adalah Tang Lin. Saat itu mereka bukan berkencan, namun Tang Lin menawarkan agar Mu Fang mau bergabung di perusahaannya, lalu meninggalkan perusahaan Lin Hai. Dia meyakinkan bahwa ia bisa membantu mewujudkan impian Mu Fan dan ia akan menunggu jawaban Mu Fan dalam kurun waktu 2 hari. Akhirnya tibalah saat rapat pemegang saham. Kali ini Manning terlihat berhasil menguasai diri dengan baik, bersikap selayaknya seorang pemimpin dan melawan bulian orang-orang itu dengan elegan. Dengan penuh percaya diri, ia meyakinkan mereka bahwa dia bisa membawa perusahaan ini mengatasi berbagai rintangan dan membawa perusahaan ini kembali ke puncak industri. Saat Manning dan Yansin meninggalkan ruang rapat, tak disengaja Meina melihat Manning. Namun Yuan Shuai langsung menghalangi pandangannya. Hal itu malah membuat Meina menyukai Yuan Shuai. Di ruangan kerja, Manning sudah bisa bernafas lega. Namun ia mempunyai tugas menyelesaikan krisis obligasi luar negeri. Manning yang awalnya gugup akhirnya berhasil menguasai diri sebagai pimpinan. Saat itu Yuan Xin menyadari ada yang tidak beres pada data keuangan dari Departemen Keuangan.
Hal mencurigakan terlihat saat manajer keuangan yang bertanggung jawab atas data-data aset luar negeri hari itu juga mendadak akan terbang ke luar negeri. Yansin mengetahui hal tersebut langsung mengejarnya dan ditemani oleh Manning. Akhirnya mereka pun menemukan manajer keuangan tersebut, namun terjadi aksi kejar-kejaran. Manning dengan cepat mengejar manajer, sampai akhirnya mereka berdua berada di lantai gedung yang lumayan tinggi. Saat itu manajer malah membuang tasnya. Yansin yang berada di sana langsung melepas dasinya dan menggantung manajer dari ketinggian yang membuat manajer menjadi sangat ketakutan. Aksi yang dilakukan Yansin itu akhirnya membuat manajer memberikan data daftar keuangan perusahaan. Di perusahaan mereka mengecek kembali data yang ada. Saat itu Manning memperhatikan pergelangan tangan Yansin yang pasti terkilir karena kejadian tadi. Di malam hari Manning melihat Yansin yang sudah tertidur lelap. Ia membawa kotak P3K untuk mengobati tangannya Yansin. Namun hal itu malah membuat Yansin terbangun. Yansin malah menolak niat baik Manning. Saat itu Manning menjelaskan data yang sudah ia cek. Namun ia tidak menyadari bahwa jarak mereka sangat dekat. Hal tersebut membuat keduanya terlihat canggung dan tiba-tiba Yansin mengulurkan tangannya untuk diobati Manning. Situasi itu membuat Yansin menjadi salah tingkah. Keesokan harinya mereka semua khawatir karena pembayaran hutang perusahaan yang tidak lama lagi akan ditutup. Di tengah-tengah situasi ini Manning memiliki rencana. Dan ia langsung meminta para karyawannya untuk menjalankan rencana itu. Dengan perasaan yang sangat tegang, akhirnya perusahaan berhasil selamat dari masa krisis. Dan semua itu berkat rencana Manning. Kemudian apa yang sudah Manning lakukan membuat Yansin kagum, namun ia gengsi memperlihatkannya. Akhirnya mereka pun pulang bersama. Sesampainya di rumah, Manning malah tertidur di mobil, membuat Yansin tanpa sengaja memperhatikan wajah cantik Manning. Ternyata Manning menyadari hal itu sampai membuatnya salah tingkah. Keesokan paginya, Manning dan kakek Zhuang pergi melihat taman bunga yang ada di halaman rumah. Namun bunga di sana sudah mati dan Manning pun berniat untuk menanam bunga kembali agar taman itu menjadi indah. Pekerjaan itu dibantu oleh kedua rekan Yansin, tetapi Yansin malah duduk dan tidak membantu sama sekali. Manning pun kesal sampai menempelkan tanah ke wajah Yansin. Namun siapa sangka karena hal itu Yansin langsung menggendong Manning dan membawanya ke kamar. Saat di kamar mereka berdua berada di wastafel dan Yansin mendekatkan wajahnya untuk meminta Manning membersihkan bekas tanah yang ada di wajah Yansin. Situasi itu lagi-lagi membuat Manning menjadi salah tingkah. Sin pun berpindah di perusahaan. Tang Lin dan kakaknya mendatangi perusahaan Lin Hai. Ternyata mereka berniat untuk meminta ganti rugi karena sudah meniru desain perusahaan miliknya. Jadi itulah pembahasan drama Cina My Little Man episode 1-6. Bagaimana menurut kalian? Komen di kolom komentar. Atau bisa juga komen mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya, baik itu Cina maupun Korea. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang masih menonton sampai detik ini. And see you guys in the next video. Saat ia bertemu dengan ayah dan bibinya, situasi yang dialami Manning tersebut membuat ia sangat gugup dan dengan berat hati, Manning harus berpura-pura tidak mengenali mereka semua. Karena hal yang terjadi itu membuat ayah Manning langsung khawatir pada anak perempuan satu-satunya. Ia pun menelpon Manning untuk menanyakan kabar Manning. Saat itu Manning menangis karena ia merasa bersalah atas apa yang sudah dilakukannya. Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Kembali lagi di channel Bioskop Singkat.
Dimana di channel ini kalian akan memperoleh ringkasan drama-drama Korea serta drama Cina terbaik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan petualangan drama Cina My Little Man. Di dalam video ini kita akan menceritakan alur episode 7 sampai 12. Namun sebelum lanjut, mari tombol merah di bawah jangan lupa ditekan ya guys. Dalam hitung di perusahaan Lin Hai, Tang Lin dan kakaknya sedang rapat membicarakan perihal perusahaan Lin Hai milik Xin Yang yang dituduh meniru desain perhiasan milik perusahaan mereka. Ternyata hal tersebut dilakukan untuk semakin menjatuhkan perusahaan Lin Hai. Akhirnya mereka pun kembali memutar otak untuk memikirkan bagaimana cara agar bisa terbebas dari tuduhan tersebut. Di sisi lain, Mu Fan merasa curiga bahwa Xin Yan itu adalah Man Ning. Namun Man Ning pun berhasil berakting dan meyakinkan Mu Fan bahwa ia memang benar-benar Xin Yan. Kemudian ternyata Tang Lin diam-diam menyukai Yan Xin. Tidak hanya perihal perasaan, namun rasa suka itu tetap terdapat unsur bisnis yang dapat menguntungkan ia bahkan kakaknya. Di malam hari di perusahaan, Mu Fan memperlihatkan desain bros mawar merah kembar yang sangat langka. Saat Man Ning melihat desain tersebut, ia langsung terdiam dan mengingat awal pertemuannya dengan Xin Yan. Ketika Man Ning membuat tambahan desain, Mu Fan kembali merasa curiga. Karena gerakan tangan Man Ning menunjukkan gerakan seorang seniman dan sebelum ini Mu Fan pernah bertemu dengan Man Ning. Lalu ia mengakui bahwa dirinya adalah mahasiswa dari jurusan seni. Berita mengenai tiruan desain itu pun menyebar ke sosial media yang akhirnya mendatangkan para reporter ke perusahaan Lin Hai. Di saat situasi ricuh karena ramainya para reporter, ada seseorang yang ingin mencelakai Man Ning dengan memberikan gas beracun ke dalam ruangan Man Ning. Hal tersebut menyebabkan Man Ning tidak berdaya. Semua orang di perusahaan terlihat sangat panik, terutama dengan Yan Xin yang khawatir dan terus mencari keberadaan Man Ning. Setelah Man Ning ditemukan, Yan Xin langsung dengan sigap menyelamatkannya. Mengetahui Man Ning yang sudah tidak sadarkan diri membuat Yan Xin langsung memberikan nafas buatan agar Man Ning bisa terselamatkan. Sabar aja ya. Akhirnya Man Ning pun dibawa ke rumah. Di sana kakek Zhuang sangat marah karena tidak ada yang bisa menjaga Man Ning dengan baik. Sampai cucu kesayangannya harus mengalami hal tersebut. Tidak berselang lama, akhirnya Man Ning pun tersadar dan membuat kakeknya merasa sangat lega. Kemudian Yan Xin kembali memberikan perhatian yang akhirnya membuat Man Ning menyukai dirinya. 还头晕吗？又没有帮你叫。 Karena perasaan itu, akhirnya Man Ning dengan berani mengajak Yan Xin bertunangan dengan mengadakan acara tunangan yang disaksikan banyak orang seperti keinginan kakek Zhuang. 我们订婚吧。 Tetapi Yan Xin malah bersikap dingin dan menolak ajakan Man Ning lalu pergi meninggalkan Man Ning seorang diri. Siapa sangka ternyata di balik itu semua Yan Xin mengingat saat-saat indah bersama Man Ning. Dan akhirnya membuat ia kembali menemui Man Ning dan menyetujui perihal acara pertunangan itu. 好，我们订婚。 Di sisi lain, perusahaan Lin Hai kembali mengadakan rapat. Pada rapat tersebut, Man Ning menggantikan jabatan para pemegang saham di depan para reporter. Namun pergantian jabatan itu membuat Jia Kai sangat marah karena jabatannya yang malah diturunkan oleh Man Ning. Saat itu Man Ning juga mengumumkan Yan Xin sebagai tunangannya dan acara pertunangan mereka. 经过老董事长的同意，我和严先生将在1周之后举行订婚典礼。 Keesokan harinya acara pertunangan mereka pun berlangsung. Saat itu acara mereka berjalan dengan lancar, ditambah lagi dengan mereka yang berciuman menambah suasana menjadi sangat romantis. Namun di penghujung acara, Meina ada di acara tersebut dan ia pun langsung mengenali wanita yang sedang bertunangan itu adalah Man Ning, sahabatnya. Man Ning ayahnya bersikap seolah sedang menyembunyikan sesuatu
karena mendengar berita di TV mengenai keluarga Zhuang. Di sisi lain, Man Ning terlihat sangat panik karena keberadaan Meina di sana. Namun Yanxin menenangkannya dan mengingatkan bahwa setelah ini masih banyak hal yang harus mereka hadapi bersama. Sementara Meina terus bertanya kepada Fang dan Yuan apa yang sebenarnya terjadi. Karena ia yakin bahwa gadis yang bertunangan itu adalah Man Ning sahabatnya. Akhirnya Meina pun berusaha kembali ke acara tersebut. Namun Fang dengan sigap menariknya yang malah membuat mereka berciuman. Pada saat Yanxin sedang menunggu Man Ning, tiba-tiba Tang Lin menghampirinya. Dan ternyata itu adalah awal mula ia mencoba mendekati Yanxin. Di malam hari, Man Ning masih terus khawatir. Ia takut sahabatnya itu mengenali dirinya. Namun Yanxin kembali berhasil menenangkan Man Ning. Tanpa disengaja, Man Ning hampir terjatuh dan Yanxin langsung menolongnya, yang akhirnya membuat mereka berdua saling berdekatan. Pada scene yang berbeda, Tang Lin dan Mu Fan bertemu di sebuah bar. Di sana, Tang Lin mengatakan bahwa ia merasa ada sesuatu yang mencurigakan dari Man Ning dan ia berprasangka bahwa Man Ning bukanlah Xin Yan yang asli. Di perusahaan Lin Hai, Tang Lin berupaya untuk mengajak kerjasama antara perusahaannya dan perusahaan milik keluarga Zhuang. Namun hal itu belum disepakati oleh Yanxin dan Man Ning sebab ada beberapa hal yang mereka curigai. Pada saat yang bersamaan, Meina juga ada di ruangan itu dan hampir membuat semuanya terbongkar karena ia mengenali siapa sebenarnya Man Ning yang hanya berpura-pura menjadi Xin Yan, cucu keluarga Zhuang. Dengan keberaniannya, Man Ning berhasil bersikap tegas demi menghindari kecurigaan orang yang ada di sana mengenai siapa ia sebenarnya. Akhirnya, Man Ning pun menandatangani persetujuan kerjasama tersebut. Setelah persetujuan kerjasama itu, tak disangka Man Ning diminta untuk membuka gudang penyimpanan perhiasan. Detik-detik itulah yang membuktikan kepada Tang Lin dan Mu Fan bahwa ia adalah Xin Yan yang sebenarnya. Namun ia sempat salah memasukkan kata sandi. Dan di detik terakhir ia terus berusaha mengingat sesuatu yang akhirnya membuat ia berhasil memasukkan kata sandi tersebut. Tak hanya itu, berkat donor mata Xin Yan yang membuat ia bisa menggunakan sensor mata dan akhirnya Man Ning berhasil membuka gudang tersebut dan membuktikan bahwa ia adalah Xin Yan yang asli agar tidak ada lagi yang mencurigainya. Di malam hari, Man Ning memeluk Yanxin yang tengah melihat pemandangan indah. Situasi itu akhirnya membuat mereka saling berciuman. Kemudian mereka pun pulang ke rumah bersama. Sesampai di rumah, Man Ning tertidur di mobil. Dengan keromantisan Yanxin, ia langsung menggendong Man Ning sampai ke ranjang lalu membukakan sepatunya. Tak hanya itu, Man Ning juga meminta Yanxin untuk menemaninya sampai tertidur lelap. Saat itu, Man Ning berjanji akan terus menjalankan amanah yang diberikan Xin Yan, dan ia juga meminta Yanxin untuk selalu bersamanya. Pada saat Yanxin tertidur, ia bermimpi buruk mengenai masa kecil dan keluarganya, sampai membuat ia benar-benar ketakutan. Man Ning yang melihat Yanxin ketakutan berusaha untuk menenangkannya. Keesokan harinya di perusahaan, Man Ning sedang melukis. Di saat yang bersamaan, Mu Fan masuk dan melihat lukisan yang dibuatnya. Namun, hal tersebut kembali membuat Mu Fan mencurigai Man Ning bahwa ia memang bukanlah Xin Yan yang asli. Tak berselang lama, saat Man Ning ingin pergi, ia malah menjumpai ayah dan bibinya berjualan di perusahaan milik Xin Yan tersebut. Man Ning bertemu dengan ayah dan bibinya. Situasi yang dialami Man Ning tersebut membuat ia sangat gugup dan dengan berat hati, Man Ning harus berpura-pura tidak mengenali mereka semua. Pada saat yang bersamaan, kakek Zhuang berkunjung ke perusahaan dan ternyata ia mengenali bibi dan ayahnya. Kemudian kakek Zhuang pun mengajak mereka untuk minum bersama. Karena hal yang terjadi itu membuat ayah Man Ning langsung khawatir.
pada anak perempuan satu-satunya. Ia pun menelpon Manning untuk menanyakan kabar Manning. Saat itu Manning menangis karena ia merasa bersalah atas apa yang sudah dilakukannya. Di sisi lain, Yansin bertemu dengan Mufan, dan pada saat itu Mufan dengan berani mengatakan bahwa Manning bukanlah Xinyan yang asli. Hal tersebut membuat Mufan merasa sangat marah karena Yansin harus melibatkan gadis polos seperti Manning. Tak hanya itu, Yansin juga memberitahunya bahwa ia sebenarnya adalah cucu tertua keluarga Zhuang. Dengan berat hati, Yansin juga mengatakan bahwa Xinyan sudah meninggal. Xin pun berpindah. Saat itu Manning menemani kakek Zhuang di taman bunga keluarga mereka. Kakek Zhuang mengatakan bahwa suasana di sana sangat sesak yang bahkan bisa membuat tanaman tidak tumbuh dengan baik. Tak berselang lama, saat Manning sedang membersihkan taman, Yansin menyusulnya. Ia membantu Manning yang ingin mengambil penyiram tanaman. Namun air itu malah menyirami mereka berdua. Akhirnya mereka kembali ke kamar untuk mengeringkan tubuh. Dan Yansin pun langsung memeluknya untuk membersihkan tangan Manning sampai mengeringkan tangannya. Ternyata Manning menyukai itu. Dia beralasan jika rambutnya juga basah lalu meminta Yansin untuk mengeringkannya. Ia juga bersikap seolah-olah mereka akan berciuman karena jarak mereka yang sangat dekat. Keesokan harinya, Tanglin datang berkunjung ke rumah keluarga Zhuang. Di sana mereka berkumpul untuk makan bersama. Mereka disuguhi makanan dengan topping buah mangga. Ternyata Manning alergi buah mangga. Namun situasi itu memaksanya untuk harus tetap memakan makanan itu. Tak berselang lama, alergi itu langsung membuat Manning berlari ke kamar dan akhirnya ia tidak sadarkan diri. Yansin yang mengetahui hal tersebut terlihat sangat khawatir. Ia membantu Manning untuk mendinginkan tubuhnya dengan berada di bathtub. Setelah itu, Yansin pun membawanya ke ranjang dan lagi-lagi Manning tidak ingin Yansin pergi. Akhirnya, Yansin pun memeluk Manning sampai tertidur lelap dan membuat mereka sama-sama tertidur. Keesokan paginya, Manning terbangun dan memandangi wajah Yansin yang masih tertidur. Namun hal itu malah membuat Yansin terbangun dan ia terlihat masih sangat khawatir dengan keadaan Manning. Saat itu Manning mengecup bibir Yansin. Karena salah tingkah, ia mengatakan bahwa sewaktu kecil ia pernah kehilangan nyawanya karena alergi mangga. Dan ia juga berterima kasih atas pertolongan Yansin. Tanpa berkata apa-apa, Yansin yang mendengar hal tersebut langsung menjatuhkan Manning ke ranjang dan mereka pun berciuman lagi dan lagi. Sabar aja ya. Ternyata Manning melakukan itu semua demi Yansin dan Xinyan agar identitasnya tetap terjaga. Namun Yansin tidak ingin Manning melakukan hal yang membahayakan nyawanya karena ia pasti sangat khawatir. Manning yang mengetahui kekhawatiran Yansin pada dirinya itu pun membuat ia terus memeluk Yansin. Di sisi lain, ternyata kakak Tanglin tidak menyetujui jika adiknya itu menyukai Yansin, karena hal itu akan membuat perpecahan di keluarga mereka. Xin pun berpindah. Saat itu Tanglin bertemu dengan Yansin. Tanglin dengan berani mengungkapkan perasaannya bahwa ia menyukai Yansin. Ia juga sudah mengetahui kebenaran bahwa Manning bukanlah Xinyan yang asli. Namun Yansin santai dan tidak peduli dengan semua pernyataan Tanglin. Di saat yang bersamaan, Manning, ayah, bibi, dan Mina juga ada di sekitar sana. Pada saat itu ayahnya mendapat kabar bahwa ia kecelakaan. Padahal keadaan yang sebenarnya ia sedang baik-baik saja. Manning juga melihat mereka sedang berada di taksi yang dikemudi oleh seseorang yang pernah mencelakainya dulu. Melihat mereka dalam bahaya membuat Manning nekat mencelakai dirinya sendiri dengan berdiri di tengah jalan agar mobil itu berhenti atau bahkan bisa saja menabraknya.
Namun Yanxin dengan sigap langsung menolong Manning. Jadi itulah pembahasan drama China My Little Man episode 7-12. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar, atau bisa juga komen mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang masih menonton sampai sekarang ini. And see you guys in the next video. Di saat yang bersamaan, acara pertunangan antara Yanxin dan Tang Lin pun akan dimulai. Namun tak disangka saat pertengahan acara, Manning datang dan menghentikan acara tersebut. Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Kembali lagi di channel Bioskop Singkat, di mana di channel ini kalian akan memperoleh ringkasan drama Korea serta drama Cina terbaik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan petualangan drama Cina My Little Man. Di dalam video ini kita akan menceritakan alur episode 13 sampai dengan 18. Namun sebelum lanjut, ya tombol merah di bawah jangan lupa ditekan ya guys. Dalam hitungan lanjutkan episode sebelumnya, pada saat itu Yanxin dengan sigap langsung menyelamatkan Manning. Namun Manning sudah tak sadarkan diri. Selama ia dalam keadaan kritis, ia bermimpi indah bersama Yanxin. Di rumah sakit akhirnya Meina mengetahui bahwa Xinyan yang selama ini adalah Manning sahabatnya dari kecil. Di sisi lain, Tang Lin berdebat dengan kakaknya. Dan ia sangat terkejut saat kakaknya memberitahu bahwa Yanxin adalah pewaris yang sesungguhnya dari perusahaan Lin Hai. Pada scene yang berbeda, di rumah keluarga Zhuang, Jia Kai sangat marah saat mengetahui bahwa Yanxin adalah cucu laki-laki pertama kakek Zhuang yang telah 17 tahun menghilang saat tragedi kecelakaan yang menimpa ia dan kedua orang tuanya. Pada saat itu, Yanxin menceritakan detail kecelakaan yang ia ingat, sampai ia yang dibuang ke lautan. Sebab itulah ia memiliki trauma yang melekat pada dirinya sampai sekarang. Dan bagaimana pedihnya yang ia rasakan saat dibesarkan di panti asuhan di luar negeri. Kakek Zhuang yang mengetahui kebenaran itu semua merasa sangat terharu. Namun di saat ia mengetahui bahwa ternyata Xinyan sudah meninggal dunia, membuat kakek Zhuang merasa sangat terpukul karena tak hanya kehilangan anaknya, tapi ia juga harus kehilangan cucu perempuannya. Pada saat itu juga semuanya mengetahui bahwa Manning hanyalah seseorang yang mirip dengan Xinyan. Di rumah sakit akhirnya Manning pun tersadar. Namun ia malah mendapatkan kabar buruk karena ia diberitahu oleh Mu Fan bahwa Yanxin adalah cucu dan pewaris tunggal keluarga Zhuang. Tak hanya itu, ternyata identitas mengenai siapa dirinya juga sudah diketahui semua orang. Hal itu membuat ia sangat terpukul dan langsung ingin menemui Yanxin. Namun ia dihalangi oleh semua orang yang menjaganya di rumah sakit tersebut. Saat itu, Manning termenung dan merasa sangat sedih. Ia terus-terusan mengingat momen bahagia bersama Yanxin. Ia tidak mengira bahwa semua akan menjadi seperti sekarang ini. Meina pun datang. Ia merasa kecewa atas kebohongan yang Manning lakukan. Di sisi lain, Yanxin bersama keluarganya pergi untuk mengenang kematian Xinyan. Di tengah perjalanan, ia melihat Manning yang sedang berdiri sendirian di jalan. Saat itu juga, Yanxin langsung berhenti dan menghampiri Manning. Namun malam itu adalah malam terakhir untuk mereka sebagai tunangan. Manning melupakan semua kekecewaannya dan Yanxin hanya bisa menerima semua itu. Rumah sakit, Manning kembali dengan keadaan basah kuyup. Dan ia langsung jatuh pingsan karena kondisinya yang masih sangat lemah. Keesokan harinya, Manning sudah berada di rumah dan keadaannya pun sudah membaik. Ia juga sudah kembali menjadi Manning dengan kehidupan yang sebenarnya. Pada scene yang berbeda, di perusahaan Lin Hai, Yanxin hadir sebagai pimpinan perusahaan yang sebenarnya. Di sana, ia berdebat dengan para pemegang saham yang mengkhawatirkan kerugian yang akan mereka alami.
Tak disangka salah satu pemegang saham menyarankan untuk mengadakan perjodohan antara perusahaan Linhai milik Yanxin dan perusahaan Liu Guang milik kakak Tang Lin, agar mereka semua mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Karena perusahaan mereka akan bersatu, mendengar hal tersebut, Yanxin malah menyetujuinya untuk menikah dengan Tang Lin demi keselamatan perusahaan mereka. Di sisi lain, Man Ning bertemu dengan Mu Fan. Saat itu ternyata Mu Fan mengajak Man Ning untuk ikut bergabung di perusahaan Linhai karena keahliannya dalam bidang seni. Saat itu kakak Tang Lin mendapati adik perempuannya sedang mabuk karena keinginannya untuk bersama Yanxin sangat besar. Tang Lin tidak peduli atas apapun yang terjadi di kehidupan Yanxin karena ia sangat mencintainya. Kakak Tang Lin tidak setuju atas kemauan adiknya itu. Namun demi kebahagiaan Tang Lin, akhirnya kakak Tang Lin pun mengizinkan Tang Lin untuk bersama Yanxin. Karena ia juga sudah diberi kabar mengenai perjodohan yang akan dilakukan demi kerjasama perusahaan. Xin pun berpindah. Meina mendapati Yuan yang sedang terluka. Ia pun langsung membantu mengobatinya. Hal tersebut membuat Yuan terlihat salah tingkah. Saat itu Meina mengungkapkan perasaannya bahwa ia menyukai Yuan. Tak disangka ternyata Feng mendengar semua itu dan langsung membuatnya terdiam. Di sisi lain, Man Ning tak sengaja melihat berita di TV yang mengabarkan mengenai pernikahan Yanxin dan Tang Lin. Hal tersebut membuat ia terlihat sangat syok. Saat itu Man Ning sudah pasrah bahwa ia memang tidak akan bisa bersatu kembali bersama Yanxin. Di rumah, Man Ning mendapati pintu rumah yang tidak terkunci dan kamarnya yang sedang berantakan. Ternyata ada pria yang mencurigakan masuk ke dalam rumahnya. Pria tersebut terlihat sangat mirip dengan pria yang menculiknya. Kemudian Man Ning pun mengikuti pria itu sampai pada saat pria tersebut melempar sesuatu ke dalam truk dan membuat Man Ning masuk ke dalam truk itu. Tak disangka ternyata ia malah terkunci dan terbawa oleh truk tersebut. Meina yang khawatir karena Man Ning yang tidak bisa dihubungi akhirnya menemui Yanxin untuk meminta pertolongan. Akhirnya Yanxin pun dengan sigap langsung berusaha mencari dan menolong Man Ning. Saat itu Yanxin terlihat sangat khawatir tentang keselamatan Man Ning. Pada saat di perjalanan, kecelakaan pun terjadi pada mobil yang ditumpangi oleh Man Ning dan akhirnya membuat Man Ning terlempar ke dalam lautan. Yanxin yang mengetahui hal tersebut langsung berusaha menolong Man Ning walaupun ia sendiri memiliki trauma dengan lautan. Saat mereka berdua berada di dalam lautan, Yanxin menciumnya dengan berharap bahwa tidak akan terjadi sesuatu yang buruk kepada Man Ning. Akhirnya Yanxin pun berhasil membawa Man Ning ke daratan dengan kondisi mereka berdua yang sangat lemah. Di rumah sakit, Tang Lin sangat setia menemani Yanxin sampai ia tersadar. Namun saat Yanxin tersadar, ia malah tidak menghargai perbuatan baik Tang Lin dan tidak menganggap Tang Lin ada di sana. Di saat yang bersamaan, Man Ning pun tersadar. Namun ia tidak mengingat siapa yang menolong dirinya. Mu Fan yang ada di sana juga malah berbohong dengan mengatakan bahwa Man Ning diselamatkan oleh banyak orang. Saat itu, Man Ning dan Yanxin sama-sama termenung atas apa yang sedang mereka alami. Di malam hari, Man Ning berhasil menghubungi Yanxin. Pada saat itu, Man Ning merasa sedih karena Yanxin berbohong jika ia tidak menolong Man Ning. Padahal kenyataannya Yanxin mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan Man Ning. Saat itu Man Ning terlihat sangat merindukan Yanxin. Namun Yanxin memperlihatkan sikap acuh kepada Man Ning yang akhirnya membuat hatinya semakin terluka. Di rumah, Man Ning melihat acara di TV yang memperlihatkan acara pertunangan antara Yanxin dan Tang Lin yang membuat dirinya terlihat sangat sedih. Di saat yang bersamaan, acara pertunangan antara Yanxin dan Tang Lin pun akan dimulai. Namun tak disangka saat pertengahan acara, Man Ning datang dan menghentikan acara tersebut. Ning yang datang di pertengahan acara pertunangan itu membuat acara itu gagal karena ia langsung menghampiri dan mencium Yanxin di depan semua tamu dan keluarga. Saat itu, Man Ning menyatakan kembali perasaannya bahwa ia mencintai Yanxin dan ia juga sudah mengetahui bahwa Yanxin lah yang menyelamatkan nyawanya saat ia tenggelam di lautan.
Tang Lin hanya bisa terdiam menyaksikan itu semua di depan matanya. Tak sampai di situ, Yansin juga menggendong Manning, lalu mereka kembali berciuman di hadapan semua orang, lalu pergi meninggalkan mereka yang ada di sana. Kemudian mereka pergi ke tempat yang sangat indah dan hanya mereka berdua yang ada di sana. Dengan suasana malam, mereka pun berciuman dengan penuh rasa cinta. Saat itu mereka juga berjanji untuk terus bersama. 不管发生什么事，我都会一直陪着你的。 Keesokan harinya, Feng mengantarkan Meina ke tempat latihan tinju Yuan. Di sana, Feng membantu Meina untuk mencoba mendekati Yuan agar Yuan menyukai dirinya. Tanpa disengaja, Yuan malah hampir saja meninju wajah Meina, namun Meina malah terpukau atas apa yang dilakukan Yuan. Di sisi lain, Tang Lin sangat frustasi atas apa yang menimpa dirinya. Di saat keterpurukan yang dialami Tang Lin, Mu Fan pun datang untuk menenangkan dan menemaninya. Pada scene yang berbeda, di rumah keluarga Zhuang, Jia Kai sangat marah karena saat itu perusahaan Lin Hai sudah kacau. Namun ibunya tidak berbuat sesuatu apapun seperti apa yang sudah diusahakan oleh dirinya agar ia bisa menduduki posisi CEO perusahaan Lin Hai. Scene pun berpindah. Di sebuah ruangan ada orang misterius yang sedang merencanakan sesuatu untuk Yansin. Di perusahaan, Yansin merasa seperti ada seseorang yang mengikutinya. Ia pun dengan sigap langsung mencekik orang tersebut. Dan ternyata orang itu adalah Manning. Ia mengajak Yansin untuk kawin lari dengan langsung mengambil kunci mobil Yansin. Di mobil, ia terus memandangi wajah Yansin sembari memakaikannya sabuk pengaman. Di malam hari, mereka berdua pergi ke suatu tempat untuk melihat pemandangan malam dan bintang yang indah di langit. Saat itu, Manning melepaskan kancing dan dasi Yansin. Hal tersebut sempat membuat Yansin terkejut, namun Manning melakukan itu agar Yansin tidak selalu membawa begitu banyak beban saat sedang bersamanya. Lalu Yansin pun berganti pakaian di hadapan Manning dan membuat Manning menjadi sangat malu. 哦，没有啊，快点。 Yansin mengantarkan Manning untuk pulang ke rumah. Saat itu Manning tertidur. Yansin terus menatap Manning sambil mengelus keningnya, sampai membuat Manning terbangun. Kemudian Manning memberitahu Yansin bahwa ia akan bekerja sama dengan Mu Fan. Yansin sangat cemburu saat mengetahuinya. Namun ia gengsi untuk memperlihatkan rasa cemburu itu. Sebelum mereka berpisah, mereka ingin berciuman, namun terhalang oleh sabuk pengaman yang mereka pakai, yang akhirnya membuat mereka berdua menjadi salah tingkah. Kemudian Yansin kembali menjalankan misinya untuk mencari tahu penyebab dan dalang dari kecelakaan yang terjadi pada orang tua dan adik perempuannya. Di sisi lain, kakek Zhuang merasa sangat senang karena kembalinya Yansin membawa perubahan yang baik untuk perusahaan Lin Hai. Pada scene yang berbeda di perusahaan, Jia Kai dengan berani meremehkan para rekan kerja Yansin yang akhirnya menyulut emosi Yansin. Saat itu Yansin mengingat bahwa ia pernah dikambing hitamkan Jia Kai sampai membuat ia disiksa oleh bibinya. Di malam hari, Meina sedang menggambar komik miliknya, sembari menunggu Feng dan Yuan keluar dari perusahaan. Namun siapa sangka saat ia bertemu dengan mereka berdua, Meina malah diacuhkan. Saat itu Yansin masuk ke dalam ruangan yang sudah tidak dipakai di sana. Ia menemukan petunjuk bahwa dalang yang menyebabkan kecelakaan yang terjadi pada orang tua dan adiknya adalah demi mendapatkan saham yang ada pada ibu Yansin. Di sisi lain, Manning sedang rapat membicarakan desain bersama Mu Fan dan salah seorang rekan mereka. Tak berselang lama, Yansin juga ada di sana. Saat itu ia melihat Manning yang terlihat sangat akrab dengan Mu Fan. Hal itu membuat Yansin terlihat sangat cemburu. Manning yang sedang dalam keadaan mabuk terus memanggil Yansin. Di basement ada beberapa orang yang ingin mencelakai Manning, namun dengan sigap Yansin lagi-lagi langsung menyelamatkannya dan membuat Manning merasa tidak sedang terjadi apapun. Manning juga terus menatap Yansin dari jarak yang sangat dekat.
Malam hari, Yansin dan dua rekannya masih terus menyelidiki kasus kecelakaan. Namun saat itu mereka mempunyai misi baru, yaitu mencari stempel ibu Yansin yang saat itu ada pada Xinyan. Feng berpikir bahwa stempel itu mungkin ada bersama Manning. Namun Yansin tidak mau untuk membuat Manning kembali dalam bahaya. Ia akan mencari waktu yang tepat untuk menanyakan perihal stempel itu kepadanya. Karena stempel itu adalah kunci saham ibu Yansin. Keesokan harinya, Yansin menjemput Manning untuk berkencan. Namun saat itu Manning masih tertidur pulas. Manning baru terbangun ketika sudah berkali-kali dihubungi oleh Yansin. Saat itu ia beralasan bahwa hal itu terjadi karena semalam dirinya sangat mabuk. Kemudian Yansin membuat Manning mengingat apa yang ia lakukan pada Yansin malam itu. Ternyata Manning tak berhenti mencium Yansin. Hal tersebut membuat Manning menjadi sangat malu. Akhirnya mereka pun berkencan di pinggir laut dengan menikmati suasana pantai dan merasa bahwa dunia hanya milik mereka berdua. Di sisi lain, Mufan sangat galau karena ia mengingat saat ia melihat kemesraan Yansin dan Manning di basement. Hal ini memperlihatkan bahwa Mufan sebenarnya menyukai Manning. Pada scene yang berbeda, Yansin dan Manning kembali melanjutkan kencan di sebuah kafe. Saat itu, Yansin meninggalkan Manning seorang diri karena ia harus menghubungi Feng. Namun pada saat Yansin kembali, ia mendapati Manning yang sudah tidak ada di sana. Dan pegawai kafe memberitahu bahwa ada seorang pria yang membawa Manning pergi. Sontak saja hal tersebut membuat Yansin menjadi sangat khawatir. Tak berselang lama, akhirnya Yansin menemukan Manning. Lalu ia pun langsung memeluk Manning dengan sangat erat. Kemudian Manning pergi untuk menemui kakek Zhuang. Saat itu ia merasa sangat takut karena ia sudah membohongi kakek Zhuang dengan berpura-pura menjadi Xinyan. Namun kakek Zhuang sudah memaafkan Manning. Dan sekarang ia sudah menganggap Manning seperti cucunya. Ia juga meminta Manning untuk terus memanggilnya kakek. Kakek Zhuang juga merestui hubungannya dengan Yansin. Di sisi lain, saat Yansin mengantarkan Manning pulang ke rumah, ia mendapati seorang pria yang keluar dari rumahnya dan mencuri tas milik Manning. Yansin pun langsung mengejar pencuri itu. Di saat yang bersamaan, Tang Lin melintasi rumah Manning. Dan ia pun meminta bantuan kepada Tang Lin untuk mengantarnya menyusul Yansin. Di saat yang bersamaan, Yansin melakukan aksi kejar-kejaran dengan pencuri itu. Tak berselang lama, Manning dan Tang Lin pun sampai di tempat tersebut. Namun naasnya, pada saat Yansin mengambil kotak perhiasan di sebuah mobil, mobil tersebut malah ditimpa oleh mobil lainnya. Hal tersebut membuat Manning menjadi sangat syok dan khawatir dengan keadaan Yansin. Jadi itulah pembahasan drama Cina My Little Man episode 13-18. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar atau bisa juga komen mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang masih menonton sampai detik ini. And see you guys in the next video. Mendengar hal tersebut, Yansin langsung memeluk Manning. Ia merasa sangat bersyukur diberi sosok wanita seperti Manning di hidupnya. Yansin pun langsung mencium Manning dan saat itulah untuk pertama kalinya ia mengatakan bahwa ia mencintai Manning. Tak berhenti di sana, akhirnya mereka pun melewati dan menikmati malam dengan penuh cinta. Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Kembali lagi di channel Bioskop Singkat, dimana di channel ini kalian akan memperoleh ringkasan drama Korea serta drama Cina terbaik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan petualangan drama baru, yaitu drama Cina My Little Man. Di dalam video ini kita akan menceritakan alur episode 19 sampai 24. Namun sebelum lanjut, mari ya tombol merah di bawah jangan lupa ditekan ya guys. Dalam hitungan 3. Melanjutkan episode sebelumnya, Manning dan Tang Lin sangat histeris melihat kecelakaan yang terjadi pada Yansin di depan mata mereka. Dengan perasaan yang sangat khawatir, Manning terus berusaha menemukan Yansin di mobil tersebut.
Namun tak lama kemudian Yansin muncul dari arah lain dalam keadaan selamat. Yansin yang melihat Manning sangat khawatir dengan keselamatan itu pun langsung memeluk Manning. Saat itu Tang Lin hanya bisa tersenyum untuk menutupi kehancuran perasaannya karena melihat orang yang ia cintai malah bermesraan dengan wanita lain. Kemudian mereka pun kembali ke rumah Yansin. Di sana Manning masih terus mengkhawatirkan apa yang baru saja dialami oleh Yansin. Ia tidak ingin ada hal buruk yang menimpa Yansin. Mendengar semua hal yang dikatakan Manning, Yansin langsung membuatnya terdiam dengan mencium Manning dan akhirnya mereka pun berciuman. Lalu Yansin memberitahu Manning bahwa banyak orang yang ingin mencelakai ia karena stempel milik ibu Yansin ada pada dirinya. Saat itu Manning baru mengingat bahwa pada saat kecelakaan yang dialaminya bersama Xin Yan ada memberikan sesuatu. Ternyata barang itu adalah bros mawar. Yang di bros tersebut terdapat stempel pribadi milik ibu Yansin. Di sisi lain, Meina sedang merasa sangat sedih karena cintanya ditolak oleh Yuan. Saat itu ia ditemani oleh Feng. Demi membuat Meina berhenti menangis, ia pun menceritakan kisah masa lalu Yuan yang hidupnya sempat dibuli. Namun ia dapat memperbaiki hidupnya karena keahlian bela diri yang ia miliki dan atas kebaikan Yansin. Pada scene yang berbeda, Yansin dan dua rekannya masih terus mencari informasi mengenai kecelakaan yang menimpa orang tua, adik perempuannya dan Manning. Di rumah, Manning terus mencari bros mawar milik Xin Yan. Ternyata bros itu ada pada ayah Manning. Namun saat itu gerak-gerik ayah Manning seperti menyembunyikan sesuatu. Manning pun langsung memberitahu Yansin bahwa saat itu bros tersebut sudah ada padanya. Keesokan harinya, Yansin mengunjungi rumah Manning. Sebelum masuk ke rumah, Manning memakaikan dasi untuk Yansin. Saat itu, Yansin terus memandang Manning. Begitupun sebaliknya. Situasi itu membuat Yansin menarik Manning yang akhirnya membuat mereka saling berciuman. Akhirnya mereka pun masuk ke rumah. Di sana, Yansin bertemu dengan ayah Manning. Dengan cepat, Yansin langsung mengenali ayah Manning yang sangat mirip dengan seseorang yang menjadi incarannya. Ketika Yansin memberitahu asal-usul dari latar belakang keluarganya, ayah Manning terlihat sangat gugup. Saat itu, Yansin seperti sudah mengetahui banyak hal mengenai keluarga Manning. Saat itu, Mufan diberitahu oleh ayahnya bahwa kecelakaan yang terjadi 17 tahun yang lalu pada Yansin dan orang tuanya disebabkan oleh pengemudi truk yang bermarga Shen dan bernama Shen Hongliang, yang tidak lain dan tidak bukan adalah ayah Manning. Di sisi lain, Yansin dibingungkan oleh situasi yang mana ia mencintai putrinya, namun ia juga kecewa dan hancur karena mengetahui bahwa ayah wanita yang ia cintai adalah orang yang berusaha mencelakai keluarganya. Walaupun tragedi itu bukanlah keinginan ayah Manning, namun ada seseorang yang memerintahkannya melakukan itu semua. Kemudian Yansin pergi ke pinggir laut yang disusul oleh Manning. Namun saat itu Yansin malah meminta agar mereka berdua putus. Hal itu membuat Manning langsung terdiam. Manning pun masih terus berusaha untuk membuat mereka kembali bersama. Namun Yansin malah mengatakan hal yang sangat menyakitkan, yaitu ia hanya memanfaatkan Manning untuk mendapatkan bros milik ibunya. Manning pun menjadi sangat hancur karena ternyata Yansin sama sekali tidak mencintainya, dan cinta Manning hanya bertepuk sebelah tangan. Dengan perasaan tidak terima, Manning langsung mencium Yansin untuk terakhir kalinya. Ternyata perasaan yang remuk tak hanya dirasakan oleh Manning, namun Yansin juga merasakan yang sama. Pada scene berbeda, kakek Zhuang sangat marah karena ulah Xuan yang menghancurkan rumah bunga miliknya. Tak hanya itu, ternyata Xuan juga selalu menyakiti hati orang lain. Tak terima dengan apa yang dikatakan ayahnya, Xuan kembali mengingatkan ayahnya betapa buruk masa kecil yang dialami oleh dirinya sebab kesalahpahaman yang ia rasakan dari perbuatan ayah dan saudaranya sendiri.
karena ulah Xuan itulah yang membuat ayahnya terjatuh. Di sisi lain, Manning dan ayahnya akan pergi meninggalkan tempat tinggal mereka. Tak berselang lama, Mufan ternyata mencari Manning karena khawatir dengan keadaannya. Di perusahaan, Yanxin sangat emosi karena ulah Jia Kai. Di saat yang bersamaan, ia mendapat kabar buruk bahwa kakek Zhuang sedang dalam keadaan kritis. Sesampainya Yanxin di rumah, ia sangat histeris dengan kondisi kakek Zhuang. Berbeda dengan Xuan, bibinya itu terlihat sangat santai dan malah mengusir Yanxin dari rumah keluarga Zhuang, bahkan juga dari perusahaan Dinhai. Pada saat itu, Mufan berhasil menemui Manning dan saat itulah Manning mengetahui perbuatan ayahnya yang mencelakai orang tua Yanxin. Manning pun semakin merasa sangat hancur. Dan di sisi lain, Xuan memberikan sebuah bukti rekaman yang mengatakan bahwa perusahaan Dinhai dan rumah keluarga Zhuang akan diberikan padanya. Semua itu adalah imbalan dari hal buruk yang sudah dirasakan Xuan selama ia kecil. Hal tersebut mengharuskan Yanxin untuk angkat kaki dari rumah dan juga perusahaan Dinhai. Tak berselang lama kakek Zhuang tersadar, namun dengan hitungan detik kakek Zhuang sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Pada scene yang berbeda, ayah Manning, Tanglin, Mufan, dan Manning berkumpul bersama. Saat itu mereka dikejutkan oleh kabar yang diberikan kakak Tanglin bahwa kakek Zhuang telah meninggal dunia. Yanxin dengan perasaan yang sangat hancur, ia pergi ke laut dan melawan rasa trauma yang ada pada dirinya tentang lautan. Saat itu Yanxin mengingat tentang semua orang yang ia sayangi sudah pergi meninggalkan dirinya seorang diri. Ia juga mengingat Manning yang sangat mencintai dirinya. Di sisi lain, Manning begitu khawatir dengan kondisi Yanxin karena apa yang sudah terjadi. Ia pun pergi untuk berusaha mencari keberadaan Yanxin dan memastikan bahwa keadaannya baik-baik saja. Keesokan harinya, Manning masih terus mencari keberadaan Yanxin di pinggir laut. Saat itu, ia menemukan cincin Yanxin yang menjadi pertanda bahwa Yanxin memang ada di sana. Tak berselang lama, Manning melihat Yanxin yang melompat masuk ke dalam lautan. Melihat hal tersebut, Manning langsung menolong Yanxin dan membawanya ke daratan. Tak hanya Manning yang histeris dengan kondisi Yanxin, namun juga semua teman Yanxin. Saat itu, Yanxin pun langsung dilarikan ke rumah sakit demi mendapatkan pertolongan. Di saat kondisi Yanxin yang masih belum sadarkan diri, Manning dengan sangat setia menemani Yanxin. Sampai ketika Yanxin bermimpi buruk saat ia ditinggalkan oleh keluarganya dan hanya tinggal seorang diri. Yanxin pun terbangun dengan kondisi yang sangat memprihatinkan karena dipenuhi dengan rasa takut. Di malam hari, Yanxin pun tersadar. Saat itu ia menangis karena melihat lukisan yang dibuat oleh Manning, ditambah lagi dengan uluran tangan yang diberikan Manning. Sakit, Manning terus memeluk Yanxin. Manning juga meyakinkan Yanxin bahwa ia akan terus menemani Yanxin dan berjanji untuk tidak meninggalkannya dalam kondisi apapun. Yanxin yang mendengar semua itu menjadi sangat terharu sampai ia meneteskan air mata. Di sisi lain, Tanglin bertemu dengan Mufan. Di sana Mufan menceritakan bahwa ia sudah menyukai Manning sejak pandangan pertama, namun perasaan itu hanya bertepuk sebelah tangan. Pada scene yang berbeda, Yanxin sudah berada di rumah. Di sana ia masih terus termenung seperti orang tidak bergairah untuk hidup. Manning sangat sedih melihat kondisi Yanxin, namun ia dengan setia menemani dan menyemangatinya. Di malam hari, para teman-teman Yanxin berkumpul untuk makan bersama. Canda tawa pun mereka ciptakan untuk menyemangati Yanxin. Melihat Yanxin yang kedinginan membuat Manning mengajak Yanxin untuk menghangatkan diri di dalam rumah. Di sisi lain, Feng dan Meina berada di suatu tempat yang indah. Di sana Feng mengungkapkan perasaan pada Meina. Meina sedikit terkejut, namun ia menerima cinta Feng. Dengan penuh kebahagiaan, Feng langsung mengecup bibir Meina. Akhirnya mereka pun resmi berpacaran dan membuat Meina kembali menarik Feng.
Lalu mereka pun berciuman untuk menandakan hubungan asmara mereka berdua. Pada saat itu Manning merasa panik karena Yansin yang tidak ada di kamar. Ternyata Yansin sedang berdiam diri dengan memandangi suasana malam. Saat Manning menemukannya, ia pun langsung memeluk Yansin. Saat itu Yansin merasa sangat sedih karena ia merasa sangat hancur sebab saat ini ia hanya tinggal seorang diri. Ia juga tidak mengira bahwa ia akan merasakan hal yang sama seperti tragedi 17 tahun yang lalu. Mendengar itu semua, Manning berusaha menenangkan Yansin dan meyakinkan Yansin bahwa ia tidak sendiri. Yansin memiliki banyak orang di sekelilingnya, termasuk Manning yang akan selalu berada di sisinya. Mendengar hal tersebut, Yansin langsung memeluk Manning. Ia merasa sangat bersyukur diberi sosok wanita seperti Manning di hidupnya. Yansin pun langsung mencium Manning dan saat itulah untuk pertama kalinya ia mengatakan bahwa ia mencintai Manning. Tak berhenti di sana, akhirnya mereka pun melewati dan menikmati malam dengan penuh cinta. Keesokan harinya, Manning dan Yansin menikmati suasana laut yang sangat indah. Yansin terlihat sangat mencintai Manning dengan terus memeluk Manning. Di sisi lain, Tanglin membawa Mufan ke panti jompo. Di sana ia dikejutkan oleh seseorang yang ternyata wanita tersebut adalah ibu Yansin, yang ternyata selamat dari kecelakaan 17 tahun lalu. Akhirnya Yansin sudah kembali seperti biasanya. Ia kembali mencari cara untuk kembali mendapatkan hak yang dimiliki ibunya. Di malam hari, Manning masih terus membantu usaha Yansin. Dan saat itu ia meminta maaf atas apa yang sudah dilakukan ayahnya untuk keluarga Yansin. Dengan senyuman manis, Yansin pun mengatakan bahwa itu bukanlah kesalahan Manning. Dan tidak seharusnya ia yang meminta maaf atas hal tersebut. Tak berselang lama, ayah Manning datang menemui mereka berdua. Saat itu ayah Manning mengatakan hal yang sangat penting mengenai kasus kecelakaan 17 tahun yang lalu. Ternyata pelaku tabrakan itu bukanlah ayah Manning. Namun ada truk lain yang dengan sengaja menabrak mobil orang tua Yansin. Manning juga mengingat tragedi kecelakaan yang menimpa dirinya dan juga Xinyan. Saat itu ada truk yang 2 kali berusaha menabrak mereka. Kejadian itu sama seperti yang dialami orang tua Yansin. Dan orang yang mencoba mencuri bros milik ibu Yansin juga orang yang mirip dengan pria yang menculik Manning. Kebenaran pun semakin terlihat untuk mereka menemukan siapa dalang di balik itu semua. Kemudian pada saat Yansin sedang menyendiri, Manning pun datang dan Yansin langsung memeluknya. Saat itu Yansin berjanji, setelah semua urusannya selesai, maka ia akan mewujudkan keinginan mereka berdua untuk hidup bersama. Di perusahaan, Jiakai dikejutkan dengan kehadiran Yansin. Saat itu Yansin kembali mengambil alih sebagai CEO perusahaan dengan saham terbesar yang dimiliki ibunya. Hal tersebut membuat Jiakai sangat marah dan tidak lagi dapat berkutik. Saat itu kebenaran pun terungkap bahwa ternyata Jiakai lah dalang yang berusaha mencelakai Xinyan dan salah menculik Manning. Di sisi lain, Yansin dan Manning kembali ke rumah keluarga Zhuang. Di sana mereka bertemu dengan Jiakai dan ibunya. Saat itu kebenaran kembali terbongkar. Rekaman asli mengenai hak harta warisan pun terbongkar. Ternyata warisan itu tidak hanya milik Xuan, namun juga semua anggota keluarga. Namun ia seperti manusia yang tidak punya hati nurani. Ia malah terlihat tidak merasa bersalah sama sekali. Dengan penuh rasa amarah, akhirnya Yansin pun menghancurkan lukisan lautan yang ada di rumah keluarga Zhuang. Masih terus tidak mengakui dan menyesali atas semua perbuatannya. Bahkan ketika Manning memberikan bukti foto dan rekaman suara dirinya 17 tahun lalu. Sampai pada akhirnya Lin menanyakan video kakek Zhuang. Ternyata kakek Zhuang telah mengetahui perbuatan buruk anak perempuannya itu. Masih berharap agar Xuan bisa berubah dan menyesali semua perbuatannya. Dengan penuh amarah, Xuan sampai melempar gelas ke dinding. Ia juga menyalahkan ayahnya bahwa apa yang dilakukannya ini adalah ulah dari ayahnya sendiri. Hal itulah yang akhirnya membuat Xuan dengan tegas dan lantang mengakui bahwa memang dirinya lah yang melakukan itu semua. Namun ia melakukan hal tersebut bukan karena menginginkan kekayaan keluarga Zhuang.
Tetapi ia ingin seluruh keluarga Zhuang hancur berkeping-keping seperti perlakuan yang ia rasakan selama ini. Jiaka yang mengetahui apa yang dilakukan ibunya hanya bisa menangis dan tidak menyangka. Di masa lalu, Xuan dikucilkan oleh ayahnya. Ayahnya hanya lebih memperhatikan kakaknya sendiri, yaitu Ibu Yanxin. Tak berselang lama, Mu Fan dan Tang Lin sampai di rumah keluarga Zhuang. Namun sangat tak disangka ternyata mereka berdua membawa seorang wanita, dan wanita tersebut adalah Mi Seon, Ibu Yanxin yang sudah 17 tahun lalu menghilang karena kecelakaan. Lin yang melihat Mi Seon pun sangat merasa terharu. Di sisi lain, Xuan pergi ke taman bunga rumah mereka untuk mengacak-acak semuanya karena ia benci bunga indah yang tumbuh di sana. Yanxin dan Manning pun langsung menyusulnya. Di sana, Xuan mencoba mencelakai Yanxin. Manning yang melihat itu langsung berusaha mencegah Xuan. Namun Xuan malah menangkap Manning dan mengancam akan membunuhnya. Akhirnya, Yuan berhasil membantu menyelamatkan Manning. Di saat yang bersamaan, Xuan terkejut melihat Mi Seon, kakaknya sendiri, masih hidup dan datang menghampirinya. Dengan penuh rasa takut, Xuan seperti tidak menyangka kakaknya masih hidup. Dengan kebaikan Mi Seon, ia malah membantu menenangkan Xuan dan meyakinkan bahwa ia tidak sendiri di dunia ini. Ada Mi Seon yang akan selalu bersamanya dan selalu mendukungnya. Mi Seon juga menjelaskan bahwa ayah mereka sebenarnya juga menyayangi Xuan sama seperti dirinya. Namun Xuan tetap memberontak, sampai akhirnya ia pun luluh di pelukan kakaknya itu. Semua orang yang ada di sana merasa sangat terharu melihat kakak beradik yang kembali bersama. Setelah itu, Yanxin menghampiri ibunya yang sudah lama sangat ia rindukan. Tak butuh waktu yang lama, Mi Seon langsung mengenali putra sulungnya itu. Di perusahaan, kakak Tang Lin dipercaya untuk memimpin perusahaan Lin Hai. Di sisi lain, akhirnya Tang Lin dan Mu Fan pun bersedia untuk membuka lembaran yang baru dan menyetujui pertemuan yang sudah direncanakan oleh kakak Tang Lin dan juga ayah Mu Fan. Sama halnya seperti Feng dan Meina, mereka berdua terlihat semakin romantis. Di sisi lain, taman bunga di rumah keluarga Zhuang sudah dipenuhi dengan bunga-bunga yang sangat indah. Hal tersebut membuat Manning dan Yanxin merasa sangat bahagia. Semua kepahitan di masa lalu mereka pun sudah terselesaikan. Di pinggir laut, Manning dan Yanxin pun sangat mensyukuri setiap detik yang terjadi di hidup mereka. Karena itu, semua bisa menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Akhirnya mereka pun dengan tenang menjalani hubungan dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Jadi itulah pembahasan drama Cina My Little Man episode 19-24. Sekaligus mengakhiri petualangan kita pada film ini. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar atau bisa juga komen mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang masih menonton sampai detik ini. And see you guys in the next video.